Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. InsyaAllah ta'ala kita lanjutkan pembacaan kita, tadabbur kita dari kitab tafsir ringkas yang berjudul Al-Mukhtasar fi Tafsir Al-Quran Al-Karim. Kita masuk ke surah An-Nas, di mana sebelumnya kita telah membahas surah Al-Fatihah. Maka kita baca terlebih dahulu surah An-Nas. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas, malikin nas, ilahin nas, min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Baik, kita baca tafsirannya. Suratun Nas. An-Nas maknanya adalah al-insan, yaitu manusia, bashar, manusia. Makiyyatun, surah An-Nas ini tergolong dalam surah Makiyyah. Surah An-Nas tergolong dalam surah Makiyyah, yaitu surah yang diturunkan sebelum hijrahnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, atau surah yang diturunkan di kota Makkah. Min maqasidis surah, di antara maksad atau tujuan dari surah An-Nas, ya, apa? Al-i'tisamu wa tahassunu billah. Al-i'tisam wa tahassunu billah. Kemudian apa lagi? Min syarri syaitani wa waswasatihi. Berlindung dan meminta perlindungan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari kejahatan syaitan dan bisikan syaitan. Wa minasyururil khafiyyati, dan dari kejahatan-kejahatan yang tersembunyi. At-tafsir, tafsirannya, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul a'udzu birabbin nas." Qul ayyuhar rasul a'tasimu birabbin nasi. Katakanlah wahai Rasul, a'tasimu birabbin nas, aku berlindung dengan Rabbnya manusia, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala, Rabbul Alamin. Wa astajiru bih, dan berlindung kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian dilanjut
Malikin nas. Malikin nas yatasarrafu fihim bima yasha'u la malika lahum ghairuhu. Raja manusia yang berbuat terhadap manusia sekehendaknya, sekehendak Allah Subhanahu wa ta'ala, bima yasha, terhadap apa yang dia inginkan, terhadap apa yang Allah Ta'ala inginkan, sekehendaknya. La malika lahum ghairuhu. Tidak ada raja selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Ta'ala melanjutkan ilahin nas. Tafsirannya ma'buduhum bihaqqin la ma'buda lahum bihaqqin ghairuhu. Ma'buduhum, ya Allah Subhanahu wa ta'ala adalah sesembahan mereka, sesembahannya manusia, bihaq, dengan benar, ya. Bihaq di sini maksudnya apa? Sifat, ya, sembahan mereka yang benar, gitu. Tidak ada sesembahan lain yang benar bagi manusia selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka makna la ilaha illallah yang tepat adalah la ma'buda bihaq illallah. Tidak ada sesembahan yang hak kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Min syarril waswasil khannas. Apa tafsirannya? Min syarri syaitanil ladzi yulqi waswasatahu ilal insani. Dari kejahatan syaitan, dari keburukan syaitan yang melemparkan waswasnya, memberikan waswasnya kepada manusia. Idza ghafila an dzikrillah, apabila manusia tersebut lalai dari berzikir kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa yata'akharu anhu idza dzakarahu, dan syaitan lari dari manusia apabila manusia tersebut mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala melanjutkan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Apa tafsirannya? Yulqi biwaswasatihi ila qulubin nas. Dia syaitan melemparkan, menimpakan, menyusupkan bisikannya ila qulubin nas, ke dalam hati-hati manusia. Qulub ini jamak dari qalbun, ya, qalbun, hati. Maksudnya apa? Jantung. Baik. Kemudian di ayat yang ke-6 Allah Ta'ala berfirman, minal jinnati wan nas. Apa tafsirannya? Wa huwa yakunu minal insi kama yakunu minal jinni. Dan syaitan itu dia bisa dari golongan manusia sebagaimana dia juga dari golongan jin. Ya, setan itu dari golongan jin, juga dari golongan manusia. Kemudian min fawaidil ayat,
Di antara faedah-faedah dari ayat ini, yang pertama adalah itsbatu sifatil kamali lillahi, menetapkan sifat-sifat kesempurnaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa nafyu sifatin naqsi anhu, dan menafikan sifat-sifat kekurangan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang kedua, thubut sihri, penetapan adanya sihir, penetapan adanya sihir. Wa wasilatul ilaj minhu, dan wasilah, perantara untuk mengobati sihir tersebut. Kemudian yang ketiga, ilajul waswasati yakunu bi dzikrillahi wa ta'awudhu minasyaitani. Bi dzikrillahi wa ta'awudhi minasyaitani. Obatnya waswas itu berupa berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala dan memohon perlindungan dari syaitan dengan membaca ta'awudz, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Kemudian kita lanjut ke surah Al-Falaq. Suratul Falaq. Surah Al-Falaq. Al-Falaq maknanya as-subh. Maknanya adalah subuh. Dia merupakan surah Makkiyah. Surah yang diturunkan di kota Makkah. Baik. Kita baca dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarri naffathati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Baik. Min maqasidis surah, di antara maksud atau tujuan dari surah Al-Falaq adalah at-tahassun wal i'tisamu billahi minasyururil zahirah, memohon perlindungan dan berlindung kepada Allah dari keburukan yang nampak. At-tafsir, tafsirannya, Qul a'udzu birabbil falaq qul ayyuhar rasulu a'tasimu birabbis subhi wa astajiru bih. Katakanlah wahai Rasul, a'tasimu birabbis subhi, aku berlindung kepada Rabbnya subuh, Rabbnya pemilik subuh. Wa astajiru bih, dan berlindung kepadanya. Rabbnya subuh yang dimaksud adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Min syarri ma khalaq, maknanya adalah min syarri ma yu'dhi minal makhluqati. Tafsirannya, min syarri ma yu'dhi minal makhluqati, dari kejahatan makhluk-makhluk yang mengganggu. Wa min syarri ghasiqin idza waqaba. Ayat ketiga, wa a'tasimu billahi
minasyururi allati tadhharu fil laili min dawab wal lusus. Dawab ini jamak dari dabbah, lusus jamak dari lis. Baik. Yang ketiga ini, dan aku berpegang teguh, a'tasimu billah, berpegang teguh kepada Allah, minasyururi allati tadhharu fil laili, dari kejahatan yang muncul pada malam hari, min dawabid wal lusus, dari hewan melata maupun para pencuri. Kemudian ayat yang keempat, wa min syarri naffatsati fil 'uqad, tafsirannya wa a'tasimu bihi min syarri sawahiril la'i yanfuthna fil 'uqad, dan aku berpegang teguh kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dari kejahatan para penyihir yang meniup pada buhul-buhul, ya, al-uqad, buhul-buhul. Kemudian wa min syarri hasidin idza hasad, wa a'tasimu bihi min syarri hasidin idza amila bima yadfa'uhu ilaihi al-hasad, dan aku berpegang teguh kepada Allah dari kejahatan pendengki apabila ia berbuat sesuatu akibat dorongan kedengkiannya. Itulah tafsir dari surah Al-Falaq. Kemudian kita berlanjut ke surah Al-Ikhlas. Suratul Ikhlas. Kita baca terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Baik. Suratul Ikhlas. Surat Al-Ikhlas. Setelah kita membahas surah An-Nas, kemudian Al-Falaq, sekarang kita masuk ke surah Al-Ikhlas. Al-Ikhlas maknanya adalah pemurnian keesaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Min maqasidis surah, di antara maksud atau tujuan dari surah ini, itsbatu tafarrudillah bil kamali wal uluhiyyati wa tanazzuhihi 'anil naqsi, menetapkan keesaan Allah dalam kesempurnaan dan keilahiyaannya, serta mensucikannya atau menyucikannya 'anil naqs, dari segala kekurangan. Kemudian tafsirannya, Qul huwallahu ahad, Qul ayyuhar rasulu huwallahul munfaridu bil uluhiyyati la ilaha ghairuhu. Katakanlah wahai Rasul, dialah Allah, wallah, dialah Allah yang esa dalam uluhiyahnya, tiada ilah yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Allahus samad huwa sayyidul ladzi intaha ilayhi su'dadu fi sifatil kamali wal jamali. Dialah Rabb yang berada di puncak dalam hal kesempurnaan dan keindahan. Alladzi tasmudu ilaihi al-khalaiqu, zat yang menjadi tumpuan semua makhluk, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala.
lam yalid wa lam yulad. Alladhi lam yalid ahadan wa lam yalidhu ahadun fala walida lahu subhanahu wala walida. Yang Allah Subhanahu wa taala itu tidak melahirkan sesuatu pun dan tidak pula dilahirkan oleh sesuatu. Maka Allah Subhanahu wa taala tidak memiliki anak. Fala walada lahu, tidak memiliki anak. Subhanahu, maha suci Allah. Wala walid, dan tidak pula memiliki ayah. Kemudian walam yakul lahu kufuwan ahad walam yakun lahu mumathilun fi khalqihi, dan tidak pula ada yang menyamainya dari ciptaannya. Enggak ada dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala yang menyamai Allah Subhanahu wa taala. Baik. Kemudian ya mungkin kita cukupkan dulu sampai di sini. Insyaallah taala kita lanjutkan di pertemuan yang akan datang, surah Al-Kafirun, surah An-Nasr, surah Al-Masad. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.